Di dunia ini ada tempat misterius yang mungkin kita nggak pernah jelajahin. Tapi ternyata tempat inilah yang menyembunyikan misteri-misteri berbahaya. Di sini, di bawah tanah yang dingin dan gelap, terkurung sosok monster yang menakutkan, yang perlahan bangun dari tidur panjangnya. Inilah permafrost, lapisan bawah tanah beku yang menyimpan bakteri dan virus dari ribuan tahun lalu dan sekarang sedang mencair. Karena di dalam sini tersimpan berbagai jenis makhluk dari masa lalu yang bisa bertahan dan gak membusuk. Simpelnya, bayangin itu kayak freezer yang ngejaga makanan kita biar tetap awet. Dan ada kasus serem yang pernah terjadi. Ribuan rusa kutub tewas. Puluhan orang ikut sakit. Sampai-sampai seorang anak meninggal. Semua akibat penyakit ini. Yang ternyata bangkit dari bangkai rusa kutub yang tertimbun beku dari puluhan tahun lalu. Tapi lalu tanahnya mencair. Meski mungkin jarang didengar. Saking bahayanya. Faktanya penyakit ini juga pernah dijadikan senjata biologis di Perang Dunia I dan II. Dan ilmuwan ini menduga dunia bisa saja terancam wabah kedua penyakit mematikan ini dari permafrost yang mencair. Bahkan di belahan es lain, ilmuwan juga baru nemuin puluhan jenis virus purba yang dalam tanda kutip lagi tidur dan siap bangkit kapan aja. Ngerinya lagi, kuman purba barulah satu dari berbagai kerusakan yang diakibati mencairnya permafrost. Dan oke, kalau gitu pertanyaan besarnya, apa yang bikin freezer ini malah jadi kayak kulkas? Nggak perlu kaget, penyebabnya adalah manusia. Lebih tepatnya lagi adalah gas yang kita hasilin ini, yang bikin bumi terus tambah panas. Bahkan tahun lalu, tempat yang biasanya beku dan bersalju ini sampai pernah sepanas Bekasi. Tapi tunggu dulu, sebenarnya seberapa besar peran kita manusia dalam pemanasan global? Untuk jawabnya, kenalin jejak karbon. Jejak ini ngeliat sebesar apa karbon yang dihasilin dari aktivitas tiap orang. Misalnya kalau kita sering naik pesawat, gonta-ganti gadget, rajin beli baju baru tiap ada diskon, dan jadi banyak ngasilin plastik dan zat kimia lainnya ke tanah dan air, jejak karbon kita bakalan besar banget. Dan ternyata rata-rata orang Indonesia tiap tahunnya itu ngasilin ribuan kilo karbon alias berat 40 orang dewasa yang tumpuk-tumpukan. Kalau dikali banyaknya penduduk, kita jadi masuk 10 besar penghasil karbon dunia. Dan kalau kita lihat lagi, dua inilah yang sumbangannya paling banyak. Jadi sekarang gimana nguranginnya? Karena kalau ngeliat air laut terus naik dan banyak kota kita jadi terancam tenggelam, apakah hal kecil kayak sekedar hemat listrik dan berkebun di rumah itu penting? Jawaban singkatnya, sangat penting. Karena selain buat lingkungan, hal-hal kecil juga ngaruh ke sisi keuangan dan perilaku kita. Tapi tentunya penting juga ngedukung pemerintah bikin dan negakin peraturan buat ngurangin jejak karbon. Contohnya bagusin transportasi publik dan ngebatasin kendaraan pribadi. Buka jalan buat energi terbarukan. Mencegah kebakaran hutan dan lahan. Atau bikin peraturan biar perusahaan-perusahaan bisa ngurangin karbonnya dan berubah ke bisnis yang lebih hijau. Ya, selain bikin gagal panen, banjir, dan kekeringan di mana-mana, ternyata krisis iklim juga beresiko bangkitin wabah penyakit. Dan kalau satu virus ini aja ternyata bisa bikin sedunia amburadul, puluhan virus dan bakteri asing yang bangkit rasanya bukan kabar baik. Makanya, semakin penting lagi buat ngajak teman dekat dan keluarga di sekitar kita untuk seenggaknya sadar bahwa kita lagi ngadepin monster ini bersama-sama di seluruh dunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.